Anggaran ayat apa? Anggaran pendapatan, anggaran ekonomi, anggaran pendapatan belanja negara. Betul sekali. Jadi APBN merupakan singkatan dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi muda? Saya Ibrahim, guru matematika di Mandu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Berbicara tentang APBN, maka kita berbicara tentang rencana keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 7, anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, setiap tahun pemerintah menyusun APBN sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan negara kita. Nah, sebagai generasi muda, maka harus memahami secara mendalam tentang APBN. Ada 2 poin utama yang harus kita pahami tentang APBN, yaitu pendapatan dan belanja negara. Yang pertama adalah pendapatan. Uang yang dikelola oleh pemerintah untuk membangun negara kita, sumbernya dari mana saja? Nah, sumber yang pertama yaitu penerimaan dari pajak. Pada tahun ini, penerimaan negara dari pajak diperkirakan sebesar 1.718 triliun rupiah. Bea cukai diperkirakan sebesar 303,2 triliun rupiah. Penerimaan yang kedua yaitu penerimaan yang bersumber dari bukan pajak atau penerimaan negara bukan pajak yang diperkirakan sebesar 441,4 triliun rupiah. Penerimaan yang ketiga itu bersumber dari hibah yang diperkirakan sebesar 0,4 triliun rupiah. Nah, jadi uang yang digunakan pemerintah untuk membangun negara kita itu bersumber dari rakyat. Makanya, mari menjadi generasi yang peduli dengan uang kita, dengan taat membayar pajak. Poin yang kedua adalah belanja negara. Apakah pemerintah memiliki kebebasan untuk membelanjakan uang kita? Tentu tidak. Pemerintah harus membelanjakan pendapatan negara sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat yang tertuang dalam APBN. Belanja negara dibagi dalam beberapa anggaran seperti anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran infrastruktur, anggaran ketahanan pangan, anggaran subsidi, transfer ke daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh konkret belanja negara di sekitar kita adalah rehab berat di madrasah kita ini pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sekarang kita sudah bisa menikmati fasilitas di madrasah yang memadai. Yang sebelumnya, seluruh fasilitas di madrasah kita rusak berat akibat banjir bandang yang melanda pada tahun 2020 silam. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata APBN yang telah kita rasakan. Dan tentunya banyak lagi bukti-bukti lain yang telah kita rasakan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, biaya operasional sekolah, kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita terus mempelajari, ikut mensosialisasikan, dan ikut mengawasi APBN. Mari menjadi generasi yang peduli uang kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.